Halo Tribuners, senang sekali bisa bertemu lagi di program Healthy Talk bersama saya Melia Istighfaroh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap ibu hamil. Nah, diketahui imunitas tubuh pada ibu hamil ini sudah rendah ya, pemirsa Tribuners. Jadi apalagi jika ibu hamil ini terpapar virus COVID-19, lalu bagaimana keadaan ibu hamil dan janinnya? Untuk itu kita sudah terhubung dengan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yakni Dr. Bayu Winarno dari Rumah Sakit Sin Karolus Summarecon Serpong. Halo Dr. Bayu, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak? Baik, terima kasih dokter. Dokter, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap ibu hamil ya dokter. Nah, apalagi ibu hamil ini memiliki imunitas tubuh yang rendah ya dokter, apalagi jika terpapar oleh virus corona atau COVID-19 ini. Nah, untuk itu gimana sih dokter ibu hamil ini yang terpapar virus corona ini gimana dokter? Ya, jadi pada proses kehamilan dari kehamilan paling dini sampai cukup bulan atau aterm itu seorang ibu hamil akan mengalami perubahan yang terkait dengan hormonal sehingga mempengaruhi keseluruhan proses di dalam tubuhnya. Nah, ada proses-proses yang disebut proinflamasi atau peradangan dan anti peradangan juga atau anti inflamasi. Proses-proses ini berlangsung dinamis dari proses awal kehamilan sampai cukup bulan, ya. Jadi pada awal-awal kehamilan itu diperlukan proinflamasi, proses inflamasi sehingga bisa terjadi penggabungan kedua bibit dari suami dan istri sehingga mampu untuk membuahi dan terjadi penanaman di dalam rahim. Kemudian di dalam proses pertumbuhan kehamilan itu ada yang disebut antiinflamasi, ya. Kalau terjadi inflamasi atau proses peradangan maka akan direject, kehamilan akan direject. Oleh karena itu kita disebut proses antiinflamasi. Proses ini penting untuk pertumbuhan janin. Kemudian pada akhir proses kehamilan ini proinflamasi juga diperlukan untuk proses persalinan. Jadi ada antiinflamasi, proinflamasi atau terkait dengan peradangan. Ini sangat berkaitan erat dengan COVID-19. Pada pasien dengan infeksi COVID terjadi proses imunologis. Kalau pada ibu hamil atau individu yang normal yang proses imunologisnya berlangsung tidak berlebihan, maka yang bersangkutan pasien akan selamat atau dengan gejala ringan saja. Tetapi jika proses imunologisnya berlebihan, di mana terjadi yang disebut badai sitokin, maka seorang pasien infeksi COVID-19 akan menjadi perberatan. Baik dokter. Jadi bahaya-bahayanya itu ada banyak ya dokter, tergantung dari gejala si ibu hamil sendiri ya dokter? Betul, jadi apalagi kalau disertai dengan penyakit penyerta. Ya, pada ibu hamil yang kita khawatirkan adalah jika ada kencing manis atau diabetes mellitus, atau ada preeklamsia atau eklamsia. Preeklamsia atau eklamsia ini adalah dengan ibu hamil dengan hipertensi dan disertai dengan pembengkakan dari organ-organ ekstremitas, kaki tangannya bengkak. Nah, ini akan lebih membahayakan. Oleh karena itu kita harus perhatikan terutama ibu hamil yang mengalami komorbid ini. Baik dokter. Dan jika seumpama ibu hamil ini mengalami gejala COVID-19 yang terlalu parah begitu dokter, bisakah membuat janin keguguran dokter? Iya betul. Justru itu resiko dari ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 itu tergantung pada usia kehamilannya.
bisa beresiko menimbulkan keguguran, ya kita sebut keguguran kalau pada trimester 1 terjadi persalinan, ya artinya keguguran. Kemudian bisa terjadi prematuritas pada umur sebelum cukup bulan sudah terjadi proses persalinan sehingga terjadi kehamilan persalinan dengan janin yang dilahirkan tidak cukup bulan atau tidak cukup berat badannya, ya, atau disebut prematuritas. Nah, kalau pada kehamilan aterem maka terjadi persalinan itu normal, tapi kalau ibunya perburukan yang membahayakan adalah proses persalinannya. Kalau normal itu akan memberatkan si ibu dengan gejala COVID yang berat ditambah dengan proses meneran atau mengejan yang berat pada seorang ibu yang sedang bersalin, maka ini akan terjadi perberatan yang lebih terhadap seorang ibu dengan persalinan. Baik dokter. Nah dokter, apakah mungkin ini dokter virus corona ini jika menyerang seorang ibu hamil, tanda-tandanya apakah seperti orang biasa atau berbeda dokter gejalanya jika pada ibu hamil dan orang biasa dokter? Prinsipnya sama, tergantung pada derajat berat ringannya penyakit. Yang ringan biasanya disertai dengan gejala demam atau flu, pilek seperti flu, ya. Kemudian anosmia, tidak bisa mencium, ya. Kalau dia pada kondisi ringan saja, maka cukup isolasi diri akan sembuh sendiri. Akan tapi pada pasien yang dengan gejala yang lebih berat bisa menimbulkan sesak nafas. Nah, sesak nafas ini yang terutama bisa menimbulkan kematian karena proses cytokine storm itu, badai sitokin. Nah, ini yang harus kita hindari, baik pada ibu yang masih hamil muda maupun hamil yang sudah tua. Baik dokter, jadi bagi ibu hamil yang terpapar virus corona ini, bagi yang masih ringan bisa melakukan isolasi mandiri begitu ya dokter ya. Tapi kalau sudah gejalanya sudah agak berat, langsung mencari pertolongan ke dokter ya dokter ya. Iya betul. Yang yang gejalanya ringan, maka dia nanti akan dianjurkan dengan isolasi mandiri, biasanya 10 sampai 2 minggu, 10 atau 14 hari. Kemudian dengan meminum vitamin-vitamin yang dianjurkan, yaitu bisa vitamin D, vitamin C, dan lain-lainnya. Dan sehingga diharapkan pada 2 minggu kemudian si ibu sudah sehat. Nah, proses isolasi mandiri ini kita harapkan tidak terjadi proses yang memacu terjadinya persalinan atau keguguran atau persalinan prematuritas. Nah, kalau gejalanya berat, maka pasien harus segera berkonsultasi dengan ahlinya, kemudian harus dirawat di rumah sakit. Kalau umur hamilnya belum cukup bulan, maka dipertimbangkan untuk perawatan secara medis, kemudian kita harapkan tidak terjadi persalinan, kemudian bisa sembuh dengan waktu yang kita harapkan biasanya 2 minggu atau sebulan sudah pulih kembali. Baik dokter. Nah itu tadi penjelasan dari dokter Bayu ya dokter ya tentang pengaruh COVID-19 terhadap ibu hamil ya dokter. Nah kita masuk ke sesi pertanyaan ya dokter. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Tribunnews nih dokter. Iya. Nah pertanyaan pertama dokter. Mungkinkah ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 mendapatkan perawatan yang berbeda dari pasien ibu hamil lainnya, dokter? Iya, jelas berbeda karena ibu hamil dengan COVID, dengan yang terinfeksi COVID itu ada dua nyawa ya, ada 2 individu, baik yaitu si ibu dan janinnya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan kesejahteraan si ibu dan kesejahteraan janinnya. Jadi perhatian perawatan itu kita upayakan untuk meminimalisir komplikasi sehingga si ibu tetap bisa melanjutkan kehamilannya dan dalam dengan janinnya di dalam itu
kita hindarkan terjadinya infeksi yang lebih berat sehingga terhindar dari proses keguguran atau prematuritas atau bahkan yang menjadi resiko bisa terjadi kematian janin di dalam. Nah, ini proses perawatan ini yang menjadikan ada kekhususan. Nah, kalau dilakukan perawatan tetap yang berperan adalah tim antara dokter obsgin kebidanan dengan tim dokter ahli penyakit dalam biasanya atau ahli paru. Nah, satu tim ini perlu dibuat di dalam rumah sakit yang melakukan perawatan ibu hamil dengan pasien COVID. Baik, dokter. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih, dokter ya. Jelang persalinan, apa saja yang perlu diwaspadai untuk meminimalisir resiko pada bayi dan ibu yang terkena COVID, dokter? Iya, biasanya kita berhitung ya, menimbang-nimbang. Kalau pasien hamil, ibu hamil dengan COVID positif, tetapi belum proses persalinan, maka kita harapkan si ibu ini bisa disembuhkan sebelum proses persalinan, ya, dan dengan diberikan terapi yang suportif yang cukup. Nah, jadi setelah sembuh diharapkan mampu untuk menghadapi proses persalinan dengan baik. Tapi ketika si ibu sudah kemudian terinfeksi, kemudian infeksinya salinan itu juga kita lihat apakah bayi sudah cukup bulan atau belum cukup bulan. Kalau sudah cukup bulan maka kita bantu dengan proses persalinan yang sesuai indikasi atau sesuai dengan evaluasi tim dokter. Apakah apakah boleh melakukan persalinan normal sesuai dengan kondisi klinisnya atau harus dilakukan operasi untuk melahirkan janinnya. Itu semua dievaluasi dulu dan ada indikasinya sehingga tim sangat penting, tim kedokterannya sangat penting di dalam satu rumah sakit yang melakukan perawatan pasien hamil dengan COVID-19. Baik, dokter. Jadi memang harus dilihat dulu ya, dokter ya, kondisi pasien dan juga berapa umur kehamilan dari pasien tersebut ya, dokter ya? Betul, jadi setiap ibu hamil itu harus dievaluasi secara individual. Jadi suatu entitas khusus yang bukan disamaratakan antara satu dengan lainnya. Baik, dokter. Ada pertanyaan lagi nih, dokter. Ketika ibu hamil positif terpapar COVID-19, apakah tetap boleh memberikan ASI pasca melahirkan, dokter? Atau inisiasi menyusui dini begitu, dokter? Ya, itu juga tergantung dari severitas atau berat ringannya penyakit. Kalau si ibu dengan gejala ringan atau sedang dan mampu untuk memberikan asuhan dengan memberikan ASI atau si ibu berkenan untuk memberikan ASI, maka kita anjurkan untuk memberikan dengan gejala yang ringan atau sedang itu. Diharapkan si ibu masih tetap berproduksi dalam penelitian mengandung bahan antibodi dan antigen yang cukup bagus untuk melawan infeksi COVID, sehingga kalau diberikan kepada si bayi akan bisa membantu bayi untuk melawan infeksi bila terjadi infeksi COVID pada bayi. Nah, kalau pada ibu yang berat tentu tidak diindikasikan untuk memberikan ASI, tidak direkomendasikan untuk memberikan ASI karena menghadapi kondisinya sendiri dia harus berjuang ya, sehingga untuk yang dengan gejala berat tentu kita isolasi dulu. Baik, dokter. Jadi juga ini harus dilihat dulu ya, dokter ya, apakah si ibu ini memiliki gejala yang berat atau yang gejalanya yang ringan ya, dokter ya. Jika ringan masih bisa menyusui ya, dokter. Betul. Baik, dokter, ada pertanyaan lagi nih, dokter. Apakah ibu yang hendak melahirkan wajib melakukan tes PCR, dokter? Oh iya, jelas.
tes PCR ini diperlukan untuk dua pihak. Pertama, untuk mengetahui status ibu hamil itu sendiri, apakah positif atau negatif COVID-19, ya. Kedua, tentu untuk supaya tenaga kesehatan bersiap untuk perlindungan diri sendiri dengan melakukan standar kesehatan, keselamatan atau pemasangan APD yang sesuai, ya, sehingga pemeriksaan PCR sangat penting untuk menjaga dua pihak ini, sehingga kita bisa mempersiapkan secara baik apakah si ibu hamil ini dengan hasil PCR positif atau negatif. Nah, persiapannya akan menyesuaikan dengan hasilnya itu, sehingga pemeriksaan PCR ini sangat penting. Baik dokter, jadi pemeriksaan PCR ini sangat penting ya dok ya, karena ini untuk kepentingan ibu hamil sendiri dan juga tenaga kesehatan yang membantu persalinan tersebut ya dokter ya. Ya, demikian juga kalau ada gejala-gejala ibu hamil dengan gejala, karena infeksi COVID ini sangat banyak mirip dengan penyakit lain. Kadang-kadang dibingungkan. Oleh karena itu harus kita pastikan apakah ini penyakit yang kita pahami biasa pada ibu hamil atau justru penyakit yang disertai dengan COVID-19, sehingga akan menentukan tata cara penanganannya. Baik dokter, terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Benarkah di masa pandemi seperti ini ibu hamil tidak boleh melahirkan di bidan dokter dan harus melahirkan di rumah sakit? Apakah ini benar atau tidak dokter? Jadi begini, jadi konsep ibu hamil melahirkan itu adalah sebuah peristiwa yang kalau berjalan dengan normal maka bisa melahirkan dengan cara yang normal. Tetapi bisa suatu ketika setiap saat terjadi penyimpangan, di mana tiba-tiba terjadi kondisi emergensi yang memerlukan pertolongan pada ibu hamil yang sedang bersalin. Itu bisa terjadi, perubahannya bisa cepat sekali, hitungan detik. Oleh karena itu konsep yang sekarang diharapkan sebuah persalinan ibu hamil dan bersalin itu seharusnya dalam setting rumah sakit. Nah, kalau dimungkinkan maka diharapkan persalinan terjadi di rumah sakit, sehingga kalau ada penyimpangan segera bisa dilakukan pertolongan dengan setting rumah sakit. Nah, lain halnya ketika kita bicara dengan fasilitas di lokasi. Ketika terjadi persalinan, kemudian jauh dari fasilitas kesehatan, kemudian yang ada adalah nakes dan ada bidan, maka tentu yang bidan yang harus melakukan pertolongan. Nah, bukan berarti bahwa pasien dengan COVID tidak boleh melahirkan dengan bidan. Kalau kondisi dia tenaga nakes bidan, maka bidan harus wajib melakukan pertolongan pada ibu hamil tersebut. Baik dokter, jadi yang utama memang seharusnya di tempat yang fasilitasnya memenuhi ya dokter ya? Betul. Baik, lanjut ya dokter ya ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apabila ibu hamil memiliki komorbid seperti diabetes mellitus, paru kronik, dan hipertensi, resiko apa yang akan terjadi dokter? Iya, jadi dengan penyakitnya itu sendiri, pasien harus diterapi secara baik karena akan mempengaruhi kehamilannya. Jika ditambah dengan infeksi COVID, maka perberatannya adalah karena infeksi COVID itu bisa mengganggu proses imunologis di dalam badan ibu hamil tersebut. Dan sayangnya pasien dengan komorbid seperti itu sangat rendah status imunologisnya, sehingga sangat berbahaya apabila ditumpangi dengan infeksi COVID. Oleh karena itu setiap ibu hamil harus memeriksakan diri supaya bisa di-screening apakah
ada penyakit atau penyakit penyerta dalam proses kehamilannya itu, sehingga harus segera dilakukan terapi sebelum terjadi infeksi COVID. Nah, kalau dalam kondisi komplikasi tentu akan memperberat pasien ketika terjadi infeksi COVID. Nah, kalau sudah diterapi kemudian terkendali, diharapkan lebih kuat terhadap proses infeksi COVID. Baik, begitu ya dokter ya. Jadi harus dilihat lagi ya dokter ya, sesuai individualnya seperti apa ya dokter. Nah, ada pertanyaan nih dokter, 2 lagi ya dokter pertanyaannya. Apakah ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 perlu melahirkan secara sesar, dokter? Iya, jadi begini, proses persalinan itu dengan ibu hamil dengan terinfeksi COVID, belum ada bukti perbandingan antara cara persalinan satu dengan yang lainnya. Tidak berarti bahwa proses persalinan sesar lebih bagus daripada proses persalinan normal. Pengalamannya belum banyak. Tetapi pada umumnya proses persalinan itu harus dinilai secara individual, ya. Tanpa infeksi COVID, 80% ibu hamil sebetulnya bisa bersalin secara normal, sehingga diharapkan angka seksiosesaria tidak lebih dari 20%. Oleh karena itu, pada ibu hamil dengan infeksi COVID, untuk memutuskan cara persalinannya harus dinilai, dianalisis dulu. Persalinan secara seksiosesaria harus dilakukan secara indikasi. Jika ada indikasi untuk melakukan operasi, baru itu dilakukan. Tetapi ketika diinginkan persalinan normal, lebih baik dilakukan persalinan normal. Seksiosesaria hanya sesak, ya, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengedan. Dalam kondisi terinfeksi COVID dengan gejala berat, biasanya kapasitas napas dari seorang ibu menurun. Ditambah dengan proses persalinan, kalau kita putuskan untuk persalinan normal, maka itu akan memberatkan kondisi ibu. Oleh karena itu, pada kondisi seperti itu, seksiosesaria atau operasi melahirkan sangat diindikasikan. Sebaliknya, kalau seorang ibu sudah gejalanya ringan, kemudian kondisinya sudah emergensi di tempat bidan sudah hampir lengkap, datang ke tempat bidan sudah hampir lengkap, maka itu harus ditolong bagaimanapun dengan persalinan normal sekalipun, karena sudah dalam kondisi emergensi dengan kehamilan yang sudah pembukaan lengkap. Begitu. Baik dokter, jadi kalau udah pembukaan lengkap atau udah mau lengkap nih ya dokter ya, bidan harus menolong dulu ya dokter ya. Betul. Dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih dokter, satu lagi ya dokter ya. Diketahui varian Delta terbukti lebih menular daripada varian lainnya. Lantas apa dampak bagi ibu hamil yang terpapar virus varian Delta ini, dokter? Iya, jadi pada proses penyakit dengan virus apapun, itu bisa terjadi mutasi-mutasi. Nah, yang kita khawatirkan ini COVID-19 ini terjadi mutasi yang terus-menerus dan makin lama makin tidak luar proses yang kita sudah mampu laksanakan, kemudian ada varian baru sehingga harus dicari lagi solusi pengobatan yang baru. Oleh karena itu sebaiknya kita menghindar kalau memang ada varian-varian baru yang sudah masuk ke Indonesia, harus kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanya itu. Berat ringannya akan kita evaluasi secara individual dan kita terapi sebagaimana tim melakukan keputusan dengan berat ringannya penyakit itu. Nah, yang bisa kita hindari dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga
varian-varian baru itu bisa kita hindari. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya, dokter. Dokter, ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa Tribun News, dokter? Ya, jadi kita berharap, kita semua berharap bahwa era pandemik ini segera berlalu, tetapi kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan pandemi ini berlangsung. Oleh karena itu, walaupun sekarang sudah terjadi penurunan kasus COVID-19, kita tetap harus waspada. Kita di mana diputuskan untuk menjaganya dengan menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ini sangat penting dan diharapkan menjadi senjata pamungkas yang walaupun tidak sepenuhnya menghindari kita dari penyakit, tetapi sangat membantu kita menghindari perberatan penyakit. Oleh karena itu vaksinasi sangat penting. Saya kira itu, Mbak. Baik, dokter. Terima kasih ya, dokter. Jadi untuk pemirsa Tribuners yang sedang hamil bisa melakukan vaksinasi agar jika terpapar virus corona, gejalanya tidak berat ya, dokter ya? Iya, betul. Terima kasih ya, Dokter Bayu, atas penjelasannya tentang pengaruh COVID-19 terhadap ibu hamil ya, dokter. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan buat ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang menunggu buah hatinya. Amin. Terima kasih ya, dokter. Nah, itu tadi Tribuners, perbincangan kita dengan Dokter Bayu dari Rumah Sakit Karolus Serpong. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Tribuners bisa sampaikan di kolom konsultasi Tribun Health. Saya Melia Istighfaroh dan ada Dokter Bayu, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.